Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sinten tiyange ingkang medal saking griyane sak perlu kangge madosi ilmunipun Allah Subhanahu wa taala, ya mongko tiyang niku termasuk tiyang fi sabilillah, angsal ganjarane jihad fi sabilillah. Mula niku mantar muga kula kali panjenengan sedaya ingkang hadir wonten ing mriki majelis, ingkang hadir wonten ing masjid menika, kalian Allah Subhanahu wa taala dipun paringi ganjaran kados ganjarane tiyang ingkang jihad fi sabilillah. Amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu lagi, ngaji lagi. Mudah-mudahan ikhlas karena Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan bab adab berzikir dan syarat berzikir. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu mari kita kirim Fatihah terhadap musannif hadal kitab, yaitu pengarang penyusun kitab ini, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, bi anna Allah yarhamuhu wa yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakati fid din wa dunya wal akhir bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin disebutkan bahwa syarat daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 5. Wasyurutu kullaha wal adabu kulluha munhasiratun fi khamsati syurutin wa khamsati adabin. Semua syarat, semua adab itu hanya terbatas pada 5 syarat dan 5 adab. Amma syurut fa'akaduha alladhi alaihi yanbani asasu al-maqsid. Syarat pertama, yang mana syarat pertama ini adalah syarat yang paling kuat dari keempat syarat. Syarat yang paling kuat, yang mana syarat ini bisa terbangun pondasinya syarat. Pokoknya syarat yang paling kuat pada syarat-syarat yang lain adalah al-maqsid, tujuan. Menghadirkan tujuan pada waktu berzikir
itu adalah syarat yang paling utama dan bisa menjadikan orang yang berzikir itu istiqomah. Li'annal maqasid ya arwahul a'mal, karena tujuan itu adalah ruhnya amal. Jadi tujuan itu adalah ruhnya amal. Berarti zikir adalah napa jenenge, tujuan adalah ruhnya zikir. Seseorang yang berzikir tanpa ada tujuan maka tidak punya ruh dalam zikirnya. Saya membaca istighfar 100 kali setiap malam. Tujuannya apa? Ya tujuannya ben disepuro dosaku. Nah, misalnya aku baca istighfar 70 tiap malam. Tujuan kamu apa? Enggak ada tujuan apa-apa. Lah, ini keliru. Setiap berzikir itu harus ada tujuannya. Aku mengerjakan sholat 5 waktu. Tujuannya apa? Karena nyembadani perintah Gusti Allah. Karena mengerjakan perintah Allah. Terus ono wong ngakoni sholat 5 waktu, kamu mengerjakan sholat 5 waktu, tujuan kamu apa? Enggak ada tujuan, karena ikut-ikutan lah. Niki lek wong sing ngono iku pasti gak akan pernah istiqomah. Wala yastaqimu amalun la ruha lahu, dan amal itu tidak akan pernah istiqomah la ruha lahu, yang mana amal itu tidak mempunyai ruh. Ruhnya amal napa? Tujuan. Fala budda min ihdari qasdin baina dzikri yambani 'alail fikru, maka wajib menghadirkan tujuan pada waktu berzikir, dan wajib menghadirkan maknanya tujuan pada waktu berzikir. Takunu kuwatu taksir fin nafsi, sebab hal itu bisa menjadikan kuatnya pembekasan dalam diri kita. Wal maqasid takhtalifu bi ikhtilafil adzkar, dan tujuan itu berbeda-beda sebagaimana berbedanya zikir. Kita berzikir la ilaha illallah, tujuannya agar dibukakan pintu makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir astaghfirullah biar diampuni dosa kita. Ini berbeda tujuannya. Kenapa? Karena zikirnya pun berbeda. Membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 tiap malam, tujuannya apa? Agar dibuka pintu rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan baca istighfar. Berarti kudu duwe tujuan. Berarti menghadirkan tujuan. Nah, itu bisa menguatkan zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama. Al-tsani, syarat yang kedua, alladzi lil awwal fit ta'kid, yang mana juga tidak kalah penting setelah saat yang pertama tadi, bisa menguatkan dalam zikir adalah al-mujahadatu fi mudafa'atil khawatir anil fikri, yaitu sungguh-sungguh menolak bisikan-bisikan yang mengganggu hati dan pikiran kita pada waktu berzikir. Waktu sholat, blegere wong iki sholat, lesane moco dengan bacaan-bacaan sholat, tapi pikirannya berkelana. Mati nopo mboten? Sholat wis cara wong delok niku iku sholat wong iku moco alhamdulillahirabbil alamin, tapi pikirannya berkelana nang pasar berkelana nang sawah, berkelana pedoiko lah, itu namanya khawatir. Nah, syarat yang kedua ini adalah pada waktu itu kita berzikir itu harus ada kesungguhan menolak khawatir itu, pikiran apa jenenge bisi-bisikan yang mengganggu pikiran kita pada waktu berzikir, sing dadekno gak konsentrasi, gak khusyuk. Lah iki kudu ditolak. Pas maca al iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus pikirannya melayang, dang dipotong niku, bisikan itu dan ditendang.
dan dihilangkan. Aku iki salat, lapo ngluyur ana iku pikiranku lah. Pikiran iku kudu ikut salat. Nah, ngoten. Cek saged napa jenenge melok zikir ya menangkap bacaan lesan kita ditangkap dengan pikiran. Ngoten. Al-mughayirati yang merubah li makna zikir terhadap makna zikir. Lek wis bisikan-bisikan yang mengganggu pikiran dan hati kita pada waktu berzikir itu kok gak ditolak, dibiarkan saja. Nah, ini menjadikan makna zikir kita sudah berubah. Waraddi ala hasabil imkan, dan menolaknya itu sebisa mungkin. Wis pokoknya sebisa mungkin. Paling mboten duwe ilmu nggih. Syaratnya nomor 1 napa tujuan zikir itu apa? Harus kita hadirkan pada waktu berzikir. Yang kedua adalah menolak bisikan-bisikan yang mengganggu pikiran dan hati kita pada waktu berzikir. Jadi berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Nggak ngeten lho. Ini maksudnya, lagi kudu ditolak, jangan sampai melayang. Jadi moco hasbunallah ni'mal wakil, lah iso pikiran iki merespon dan merekam bacaan lesan kita, ngono. Ojo sampai digawa nang dindi. Nah, itu namanya khawatir. Li'annaha litaswa mir'atun nafsi. Kalau sudah bisa menolak, maka cerminan diri kita akan bersih. Liatal maha makna dzikri, dan makna dzikir pun menjadi berjani memancarkan cahaya. Li'anha la tahtaliju fil fikri ma'ani dzikri hatta yaghiba anil hissi. Karena sesungguhnya makna-makna zikir itu tidak bisa diganggu oleh khawatir yang ada dalam pikiran selama panca indera kita itu juga ikut berzikir. Jadi panca indera nopo lek salat niku kok dikengken madhep tempat sujud, karena tempat sujud itu adalah pandangan paling aman bagi orang yang sholat dari gangguan yang menjadikan orang itu tidak khusyuk. Seandainya mau ngarep kono, nah lo ketok tulisan opo ngoten ya, apa maneh pas Jumatan wong akeh nggon, terus nang burine kaose wong kono tulisane ono tulisan Superman is dead misalnya, ya elok maca ganggu niki ya. Panca indera kita ini utawa kula kali panjenengan zikir terus delok TV bal-balan, oh ya wurung zikir kok gitu. Utawa ngrungokno suara-suara nyanyian ambek nyetel musik-musik terus zikir, gak akan jadi zikir itu. Ya mungkin lesane maca tapi pikirannya gak bakal elok zikir. Nah, iku sing dadekno kula kali panjenengan ora ana efeke daripada zikir. Karena bekas plus daripada zikir. Kudune wong mari zikir iku lek diterima mbek Gusti Allah iku atine tambah lembut ngoten. Nah, ngoten. Tapi iki zikir akeh tapi gak lembut atine ya, karena pikirannya tidak ikut berzikir. Fa'ala qadril khurud an sawaghilil hissi, maka atas kemampuan keluar dari kesibukan panca indera, yakunu kharitu hijabil ghaflah, menjadilah hijab kelupaan itu akan hancur. Jadi kalau seseorang itu bisa keluar dari kesibukan panca indera pada waktu zikir, maka bisa mudah sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sabilan najah min dalika al mujahadah, dan sungguh jalan selamat dari hal itu al mujahadatu fi muda'afatil khawatir, adalah berjuang untuk menolak bisikan-bisikan yang mengganggu hati dan pikiran kita pada waktu berzikir. Pokoknya harus ada usaha menolak bisikan yang ada dalam pikiran dan hati kita pada waktu berzikir. Fa illam tadhhab anhu bil jumlah, maka apabila
khawatir atau bisikan-bisikan itu tidak hilang secara keseluruhan, fazatathabu syai'an fa syai'an, maka bisikan-bisikan itu pun akan hilang sedikit demi sedikit selama ada usaha untuk menghilangkannya, hatta la yabqa minha athar, sampai tidak berbekas sama sekali. Jadi pokoknya wis kulino berusaha untuk menghilangkan bisikan hati dan pikiran yang merusak konsentrasi pada waktu berzikir, terus biasa, maka lama-lama pun terbiasa sehingga konsentrasi bisa penuh, bisa menjadi orang yang khusyuk. Ats-tsalisu, syarat yang ketiga, atawajjuh lidzikri ala thaharatin, yaitu pada waktu seorang yang berzikir ini mau berzikir diusahakan ala toharoh, ada pada keadaan suci. Nah, wudu dhisik, senajan to zikir iku tetap diterima ambek Gusti Allah dalam keadaan tidak punya wudu, tetapi orang-orang sufi, orang-orang arif billah, orang-orang yang menjadi kekasih dan wali Allah ini enggak mau pada waktu zikir dia itu dalam keadaan tidak punya wudu. Li'annal mutawajjiha ilallahi bidzikrin, karena sesungguhnya orang yang menghadap kepada Allah dengan berzikir, yang bagi itu seharusnya ayyakuna, berada ala akmalil ahwal, pada keadaan paling sempurna dan paling mulia. Terus Abuya dalam kitab niki, wong sing menghadap Gusti Allah iku kudune ada pada keadaan yang paling sempurna dan paling mulia. Keadaan paling sempurna dan paling mulia itu adalah orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah datang dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sallama alaihi, sesungguhnya seseorang itu uluk salam kepada Rasulullah, wa ata sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak langsung menjawab salam itu, akan tetapi Rasulullah malah mendatangi jidara qaumin, temboknya rumah seseorang, fatayamma, kemudian Rasulullah tayamum alaihi, pada tembok tersebut, summa radda salam, kemudian beliau menjawab salam. Jadi suatu saat ada seseorang, assalamualaikum ya Rasulullah, uluk salam nang Rasulullah. Ternyata Rasulullah enggak langsung menjawab, malah Rasulullah golek tembok terus tayamum. Nah, tayamum selesai baru waalaikumsalam warahmatullah. Itu menandakan apa? Menandakan Rasul jawab salam itu kan zikir, nyebut Gusti Allah. Rasulullah gak gelem, Rasulullah nyebut Allah dalam keadaan tidak punya wudu. Faqila lahu, terus ditanya mbek orang sing delok, lima dzalika, kenapa Rasulullah kok jenengan mboten jawab salam, malah jenengan tayamum liin terus jawab? Faqala, terus Kanjeng Nabi matur dawuh, karihtu an adzkura smallahi ala ghairi thaharah, aku enggak suka, aku enggak mau menyebut nama Allah dalam keadaan aku tidak suci dari hadas kecil. Berarti waktu itu Rasulullah dalam keadaan batal, sehingga beliau harus keadaan suci. Apa tercepat ya tayamum. Asyara alaihi salatu wassalam, dengan hal itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarah, memberikan petunjuk, ilal kamal, pada keadaan paling sempurna. Jadi keadaan paling sempurna itu suci dari hadas. Ma'ama fit taharati minas sirri alladhi ya'udu 'alal batin bi safa'in wa tanwir. Bahkan rahasia di balik sucinya diri dari hadas, alladhi ya'udu, itu bisa kembali 'alal batin, terhadap batin kita. Bi safa'in, dengan kebersihan hati, wa tanwirin, dan kebercahayaan hati. Jadi ternyata rahasia di balik wudu, kita wudu, ternyata ini bisa membersihkan hati. Sing dibersihkan wajah, tangan, terus anggota-anggota wudu, tapi ternyata itu memancarkan
Jadi hati kita bertambah terang, hati kita bertambah bersih, murup dengan cahaya keimanan. Semakin bersih hati kita. Jadi bersihnya hati, wudhu ternyata bisa membersihkan hati. Itulah syarat ketiga yang disyaratkan oleh orang-orang sufi, orang-orang arif billah dalam berzikir. Tsumma yali syaratut thahara fil istimal, kemudian syarat selanjutnya setelah sesuci adalah asyatur rabi, yaitu syarat yang keempat, wa huwa istiqbalul kiblah, dan syarat keempat ini adalah madhep kiblat. Senajan to wong zikir ora madhep kiblat iku ya sah ya oleh ganjaran, tapi orang-orang sufi gak mau lek zikir pada waktu zikir gak madhep kiblat. Ngoten. Jadi asah kan seperti kilo ngadep ngetan niki zikir la ilallah sallallahu alaihi Muhammad terus sah dan dapat ganjaran selama itu ikhlas karena Allah, sah. Tetapi wong sufi mau lek madhep kiblat. Nah, niki salah satu syarat yang mereka ajarkan. Wa huwa al istiqbalul kiblah. Di anna dzakir, karena sesungguhnya orang yang berzikir yunaji rabbahu, mereka itu bermunajat kepada Allah. Wong sing zikir iku ngono pada hakikatnya ya bermunajat kepada Allah. Lah bermunajat kepada Allah niku napa? Maknane bermunajat niku berbisik kepada Allah, menceritakan rahasia kita kepada Allah, curhat nang Gusti Allah, mengakui kelemahan kita kepada Allah. Kula niki lemah Allah, kula niki gak iso apa-apa, kula niki gak berdaya kalau enggak ada. Pokoknya curhat nang Gusti Allah. Fayam bagi, maka seharusnya orang yang curhat dengan Allah ayyakuna muntasimin laibatil wa harami, ya kudune madhep nanggane Baitullah lan Baitul Haram sing wis ditetapno oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat Nabi kan wis ditetapno oleh Allah kiblatmu iki lho. Nah, lah wong salat ae lek gak madhep kiblat gak sah. Ngoten nggih. Karena wajib lah zikir sifatnya gak wajib, boleh, tetapi orang-orang sufi gak mau lek gak madhep kiblat. Ngoten. Artinya itu enggak selamanya. Ya suatu kadang-kadang gak madhep kiblat ya ora apa-apa, tetapi wirid-wiridan khusus. Nah, wirid-wiridan khusus mereka pasti madhep kiblat. Ngoten. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh khairul majalisi mastuqbilat fihil qiblah, sebaik-baik majelis adalah majelis yang menghadap kepada kiblat. Iki dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ama fi tawajjuh ilaiha minas sirri alladhi ya'udu bi sarfil batin la rabbil izzi jalla wa azza. Bahkan rahasia menghadap kiblat, rahasia menghadapkan tubuh kita kepada kiblat itu adalah memudahkan hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia itu berikut ternyata. Jadi uang itu lebih khusyuk ketika lebih iso khusyuk ketika kita menghadap kiblat daripada tidak menghadap kiblat. Nah, tujuan kita kan kepingin khusyuk sila zikir niku. Nah, salah satu rahasia menghadap kiblat adalah memudahkan hati kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa jam'il fikrati fi munajati, dan menghadapkan pikiran kita dalam bermunajat kepada Allah. Lek madhep kiblat itu gampang, ngoten. Fa huwa sirru tawajjuh ilal qiblah fi shalah. Maka itulah rahasia menghadap ke kiblat di dalam salat. Apa salat iku kok madhep kiblat? Ya sebab ben gampang khusyuk. Al-khamisu, syarat yang kelima, hulwud dzakir bi rabbi fi hali dzikri. Syarat yang kelima yaitu yang terakhir yang disyaratkan oleh orang-orang sufi. Kita berzikir itu syaratnya ada 5. Pertama adalah menyengaja menghadirkan tujuan dalam berzikir. Yang kedua menolak bisikan-bisikan yang mengganggu konsentrasi zikir. Dan yang ketiga adalah keadaan suci. Dan keempat adalah menghadap kiblat. Dan yang kelima huluwud dzakir bi rabbi fi hali dzikri, yaitu
kekosongkannya orang yang zikir hanya dengan Allah pada waktu zikir, berduaan dengan Allah, golek nggon sing sepi, jenenge